Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua pada hari ini. Semoga pada hari ini kita benar-benar merasakan apa dan bagaimana Tuhan hadir bekerja di dalam kehidupan kita. Dan semoga juga renungan pada pagi ini kembali memantapkan kita akan kehidupan yang kita jalani, akan keyakinan kita bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, renungan kita pada saat ini terambil dari Lukas pasal 2, ayat 41 sampai 52. Tetapi saya hanya membaca ayat 46 sampai 49. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan serta melakukan sabda Tuhan. Saudara, tema kita pada saat ini, mengerti kehendak Allah. Saudara, memahami kehendak Allah tidaklah mudah, membutuhkan sebuah proses dan ketetapan hati. Sebuah proses karena setiap orang seperti seorang pelari maraton yang semakin hari semakin gesit dan cepat dan kuat dalam berlari. Ketetapan hati yang kuat adalah tidak tergoyahkan, tidak menyerah dan yakin pada dirinya sendiri. Saudara, Tuhan Yesus sejak masih anak-anak sudah begitu mencintai Taurat Tuhan dan tentunya ini pula yang membekalinya dalam menjalankan misinya di dunia. Tertinggalnya Yesus kecil saat orang tuanya pulang menunjukkan ketertarikan Yesus dalam belajar. Ayat 46 sampai 48 menunjukkan bagaimana antusiasme Yesus dalam berdiskusi dengan para pemuka agama di Yerusalem. Yesus belajar banyak hal dalam diskusi dengan para pengajar saat itu. Inilah mengapa saat Maria bertanya kepada Yesus pada ayat 48, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Tuhan Yesus selalu menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jawaban Tuhan Yesus ini memberikan penegasan tentang siapa Yesus. Kata rumah Bapakku menjadi satu tanda bahwa Yesus menyadari tugas dan panggilannya di dunia. Orang tuanya tidak perlu mencari-cari ke tempat lain selain di bait Allah. Yesus akan secara natural pergi ke tempat itu, sebagaimana hal tersebut berkaitan dengan misinya di tengah dunia ini. Belajar dan mendalami tentang Sang Bapa yang menciptakan dan memelihara kita adalah satu langkah untuk membekali kehidupan kita semua. Begitu pula dengan Yesus pada umur 12 tahun melakukan perbincangan tersebut di bait Allah. Para alim ulama tercengang dengan pengetahuan Yesus, menandakan pengertian tentang firman Allah tidaklah terbatas dengan umur. Bahwa seseorang perlu mulai belajar dan mendalami firman Tuhan di usia dini. Karena dengan itu akan membekali sebuah pengetahuan akan rencana Allah dalam kehidupan setiap kita.
Saudara yang terkasih, sudahkah kita sungguh-sungguh belajar firman Allah untuk membekali diri kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh beribadah, menikmati dan berproses dengan ibadah yang kita jalani? Maukah kita selalu rutin beribadah dan rutin merenungkan sabda Tuhan secara pribadi? Karena itu akan membuat kita memiliki pengetahuan akan Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk selalu memetik atau mendapatkan pesan apa saja dari setiap ibadah atau renungan pribadi yang kita jalani, dan menemukan pesan positif dari setiap peristiwa yang kita jumpai. Karena dengan itu akan membuat kita memahami siapa Allah, memahami rencana Allah. Selamat mencobanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.